Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Kembali lagi bersama Miss. Insya Allah hari ini kita akan kembali membahas pelajaran. Hari ini kita akan discuss about simple past tense. Hari ini kita akan membahas mengenai simple past tense. Jadi apa sih? Mohon maaf, ada gangguan. Jadi apa sih simple past tense itu? Jadi simple past tense itu adalah dia itu kata kerja, tapi kata kerja untuk yang terjadi pada masa lampau. Nah, meskipun dia itu masa lampau atau masa lalu, meskipun katanya masa lalu harus dilupakan, tapi tidak selamanya kita harus lupakan. Kita harus belajar agar menjadi lebih baik lagi. Iya, baper ya. Oke, langsung saja. Nah, jadi simple past tense itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah simple past tense with be. Nanti ada yang kedua adalah simple past tense with verb. Yang pertama kita with be dulu. Be di sini adalah maksudnya adalah to be. Nah, jadi to be-nya apa saja? Yang pertama adalah was. Was itu untuk subjek pronoun I, he, she, it, ataupun semisal ataupun semakna dengan itu. Kan he itu kan dia laki-laki, bisa jadi dia tidak he saja, bisa jadi nama laki ataupun kosakata yang berarti laki-laki, contohnya uncle gitu ya, father dan sebagainya. She itu perempuan, bisa jadi dia nama perempuan gitu ya, Siti, ataupun kosakata yang berarti perempuan, contohnya doctor, Aun dan sebagainya. Nah, it itu kan dia yang selain orang. Contohnya bisa mobil, car, ataupun benda-benda yang lain. Selanjutnya adalah you, were, gitu ya, untuk subjek pronoun you, we, they, ataupun semisal semakna dengan itu. We kan kami, they itu adalah mereka. Langsung saja ya ke kalimat. Nah, jadi kalimat itu kan dalam bahasa Inggris ataupun bahasa manapun, kalau tidak salah ada 3. Yang pertama adalah positive sentence ataupun kalimat positif. Nah, yang pertama itu formatnya adalah atau formnya adalah subjek atau subjeknya di sini adalah I, he, she, it dengan was baru nanti tambah objek atau komplement. Contohnya adalah it was a wonderful vacation. It was a wonderful vacation. Ini liburan yang menyenangkan intinya. Nah, ini adalah subjeknya, ini adalah to be-nya. It was. Next, I was sick yesterday. I was sick yesterday. Aku sakit kemarin ya. Selanjutnya lagi, subjek, you, we, they, were. You, we, they, were ya. Nah, lanjut, they were on vacation. Mereka telah berlibur. Nah, sekarang tidak. Jadi terjadinya di masa lampau gitu. We were on the plane. Kami ada di pesawat dulu gitu ya. Sekarang tidak gitu. Yang kedua, negative sentence. Nah, negative sentence ini cukup ditambahkan was yang tadi itu dengan not atau disingkat boleh wasn't. Contohnya adalah kalimat yang tadi, it wasn't a wonderful vacation. Kemudian, I wasn't sick yesterday. Kemudian untuk yang were-nya sama, you were, you, they, weren't. Seharusnya weren't ya. Sebentar. Ketinggalan. Weren't. Weren't ya. They weren't on vacation. We weren't on the plane. Ya. Atau singkatan dari were not. Jadi boleh were not atau weren't. Selanjutnya yang bentuk pertanyaan. Kalau bentuk pertanyaan maka was-nya di depan baru subjeknya ya. Yang pertama adalah contohnya adalah yang tadi. Sebelumnya kan it was menjadi was it a wonderful vacation. Kemudian was I sick yesterday, walaupun ini nggak normal ya, nanya diri sendiri, tapi nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya yang where-nya juga di depan, baru subjeknya you, they. Contohnya, were they on vacation? Were we on the plane?
Baik, itu sampai di sini yang simple past tense with be. Selanjutnya adalah simple past tense with verb 2 atau verb to atau disingkat V2 sama saja. Nah, untuk verb 2 ini jadi ada terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah reguler. Nah, jadi kata kerja pertama atau verb 1 ketika berubah menjadi kata kerja kedua, dia ada perubahan. Nah, kalau yang reguler atau yang beraturan ya, dia cukup ditambahkan D atau ED saja. Contohnya misalnya call menjadi called, erase menjadi erased. Nah, tetapi ada yang namanya perubahan tidak beraturan atau sebutannya adalah irregular. Nah, ini nih lihatnya di mana? Lihatnya di kamus. Tapi biasanya sih mirip ya dengan kata kerja awal atau kata kerja dasar perubahannya. Contohnya adalah buy menjadi bought, bring menjadi brought. Nah, langsung saja kita ke contoh kalimat. Yang pertama adalah kalimat positif dulu atau positive sentence. Jadi, rumusnya adalah subjek plus verb 2. Yang pertama adalah you call Hannah. I miss you. She washed the dishes. Nah, jadi meskipun gitu ya, dia itu subjeknya si, jadi tetap ede. Nah, kalaunya simple present kan harus ditambahin s ya, harusnya si washes ya. Tapi nggak boleh karena masa lalu gitu ya, atau masa lampau. Artinya telah terjadi di masa lampau, sekarang tidak lagi. Kemudian kita langsung ke negative sentence. Nah, kalau di negative sentence, dia mendapat kata bantu gitu ya untuk negatifnya, yakni did, tambahin not. Nah, did ini adalah kata kerja kedua dari do. Jadi subjek did not plus, nah, verb satunya kembali ke kata kerja awal gitu ya. Yang semula verb 2 kembali ke kata kerja awal karena di sini sudah ada kata kerja keduanya. Contohnya adalah you didn't call Hannah. Nah, yang semula kan called, tapi nggak boleh karena ada didn't. Jadi call saja. Yang kedua adalah I didn't miss you. Aku tidak merindukan kamu ya. Yang semula kan I missed you. Walaupun bacanya kan miss you. Ya, supaya kalian paham saja. Yang ketiga adalah she didn't wash the dishes. Nah, juga wash saja bukan washed. Nah, meskipun dia she juga pakai didn't. Jadi seluruhnya didn't ini. Baik, langsung ke interrogative sentence. Nah, kalau interrogatif, maka did-nya di muka, not-nya dibuang. Did-nya di depan, maksudnya not-nya dibuang, baru subjek, baru plus 1. Contohnya adalah, did you call Hannah? Did you call Hannah? Apakah kamu telah memanggil Hannah? Did I miss you? Did she wash the dishes? Did she wash the dishes? Ya, tetap pakai did ya. Nah, mungkin itu gitu ya. Penjelasan untuk kali ini ada tambahan sedikit ya. Jadi past tense itu adalah pastinya untuk masa lampau dan telah terjadi di masa lampau. Sekarang tidak lagi gitu ya. Nah, biasanya ditandainya dengan was, were, atau tadi nah, tapi biasanya tidak yang tadi you did call Hana tidak langsung sekalimat tapi tidak ada keterangan waktu. Biasanya ada keterangan waktu seperti yesterday, itu artinya kemarin, up, terus kemudian last night, kemarin malam, kemudian a year ago, setahun yang lalu, atau misalnya bisa diganti jadi last Sunday ya, atau a week ago, ya year ago nya bisa diganti jadi a week ago, atau a month ago, 2 month ago, dan sebagainya. Biasanya menandakan waktu itu masa lampau. Nah, ini kan hanya contoh saja, tidak ada waktunya. Mana tadi? You didn't call her. Jadi sebetulnya ada waktunya gitu ya. Tapi ada keterangan yang menandakan dia di masa lampau, tidak langsung seperti itu sebetulnya. Kan kayak bahasa Indonesia saja ada waktunya ya. Mungkin itu dulu, sekian. Terima kasih. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, serta hidupkan tanda lonceng notifikasinya agar selalu dapat video pembelajaran Miss. And then, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.